Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Anna Allah ya'ali darajatihim fil jannah wa yaqulu lahum وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة يعلنا من حزبهم يرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم فيعشرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة. ثم البر صاحب الكتاب أبو عثمان بن عبد الله بن عجل بن يحيى ثم إلى إمام الحسن البجري ثم إلى Imam Nawawi al-Bandari semalah hadirat al-Habib Abdullah bin Muhammad al-Aqad min al-Syirifin Rasulullah ila sahib al-Maqam al-Husayn bin Abdullah al-Idrus nafa'ana bihim wa bi'ulumihim lahum al-Fatiha. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والإثاء على التمسك في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية صلاح العاقبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Kemarin kita sudah menyelesaikan tentang syafaat, baik syafaatul udma maupun syafaat yang lainnya, yang kita mengharapkan kita mendapatkan syafaat tersebut dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lanjut kepada
Wa mimma yajibu aidan ayya'rifar rusula al-madhkurah fil Qur'ani tafsilan. Dan di antara yang wajib juga agar tiap-tiap orang Islam itu mengenal nama-nama nabi dan rasul yang tersebut di dalam Al-Qur'an. Wajib nih seorang itu mengetahui, menghafal nama-nama nabi dan rasul. Jangan sampai kita nggak mengetahui nama-nama mereka, sampai kita nggak menghafal nama-nama mereka, karena hukumnya wajib. Kalau mengimani semua rasul-rasul Allah itu masuk rukun iman, namanya masuk rukun dalam rukun iman. Kalau orang yang nggak mengakui adanya kerasulan, maka hukumnya kafir. Wa yakfi fil imani bi kulli minhum ayyakuna bi khaitu law su'ila an risalatihi la tarofa biha fala yajibu ayyas'urudahum an khifdin. Sebatas mana kita wajib mengetahui tentang nama-nama para nabi dan rasul? Cukup mengimani setiap rasul bahwa mereka betul-betul utusan Allah. Dalam menghafalkannya ini ada tingkatan-tingkatannya. Yang pertama yaitu orang menghafalkan urut dari Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Ishak, Ismail, terus tuh urut tuh sampai ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tingkatan yang pertama. Tingkatan yang kedua bisa menyebutkannya satu persatu walaupun nggak urut. Siapa nabi-nabi yang 25? Oh, Nabi Adam, terus Nabi Isa, terus Nabi Yusuf, terus Nabi Ibrahim. Jumlahnya tetap 25 walaupun nggak urut. Yang ketiga, nggak hafal urutannya dan nggak bisa menyebutkan semuanya. Tapi kalau ditanya, Ibrahim siapa? Nabi. Nuh siapa? Nabi. Sugeng siapa? Oh, bukan Nabi. Dia tahu. Kalau sampai dia nggak tahu Ibrahim siapa, saya nggak tahu, dosa, gitu loh. Jadi yang paling minim ketika ada orang menyebutkan nama-nama 25 itu, dia mengetahui kalau dia itu adalah seorang nabi. Jadi walaupun dia nggak bisa mengurutkan, walaupun dia nggak menghafal satu persatunya, tapi andai ada orang bertanya, apakah ada di antara nabi yang namanya Musa? Ada. Nabi yang namanya Sulaiman? Ada. Yang namanya Parjo? Nggak ada. Dia bisa nyebutin dong. Tapi kalau sama sekali nggak tahu, hukumnya dosa. Gitu loh. Jadi ini kewajiban tiap-tiap orang Islam untuk mengetahui nama-nama utusan-utusan Allah secara terperinci. Terperinci itu namanya menghafalkan satu per satunya.
Wa man ankara wahidan minhum ba'da'an alimahu kufrun. Kalau dia mengingkari salah satu dari nabi itu sebagai utusan Allah, hukumnya kafir. Urusan iman begini nih, kalau kamu nggak mengimaninya, apalagi kamu mengingkarinya, hukumnya kafir. Seperti kekafirannya orang-orang Yahudi. Kenapa kafir? Mengingkari Nabi Isa. Orang Yahudi nggak mengakui Nabi Isa, nggak mengakui Nabi Muhammad. Nabi yang lain diakui. Orang Nasrani kafir kenapa? Mengingkari Nabi Muhammad sebagai Nabi. Dia yang mengakui Isa sebagai Nabi terakhir. Nabi Muhammad bukan Nabi yang terakhir, maka mereka kafir. Kekafiran ini adalah setelah mereka mengetahuinya, dikasih tahu kalau Nabi Isa itu Nabi, dikasih tahu Nabi Muhammad itu Nabi, kemudian mereka mengingkari kalau mereka adalah seorang Nabi. Padahal membuktikan kenabian itu dengan cara apa? Mengetahui adanya mukjizatnya. Ketika sudah diberitakan Nabi Ibrahim mukjizatnya ini, Nabi Musa mukjizatnya ini, Nabi Yusuf mukjizatnya ini, kok masih saya nggak mengakui kalau dia seorang nabi, maka hukumnya kafir. Bikhilafi ma law su'ila anhu ibtidaan qala la a'rifuhu fala yukaffar. Berbeda lagi seandainya ditanya saat permulaan sebelum ia mengetahuinya, lalu ia menjawab saya tidak mengenalnya, maka hukumnya enggak kafir tapi dosa. Ibrahim tahu, oh saya enggak tahu. Nabi bukan, saya enggak tahu. Nah, sekarang saya kasih tahu dia adalah Nabi. Oh, saya enggak percaya, kafir. Gitu. Setelah dikasih tahu, kemudian dia menolak, maka hukumnya kafir. Tapi kalau dia belum tahu dan mengatakan saya nggak mengenal Ibrahim itu siapa, hukumnya berdosa, nggak sampai kafir. Makanya anak-anak kita itu disuruh ngapalin satu persatu nama-nama seorang nabi. Kan di dalam apa kitab Aqidatul Awam kan ada itu kitab apa Nazom yang ditulis oleh Syekh Ahmad Al-Marzuki, kan ada nazomnya. Adamun Idrisun Nuhuduma Saleh wa Ibrahimu kullu mutabba Lutun wa Ismailun Ishaqun kada Yaqubu Yusufu wa Ayyubu tada Syu'aibu Haruna wal Musa wal Yasa Dzulkifli Dauda Sulaiman Taba Ilyasu Yunusu Zakaria Yahya Isa wa Toha Khotimud Dahaya. Itu di dalam nazom Aqidatul Awam ada urutan nama-nama para nabi yang kalau anak-anak kita biasanya kalau ngaji di apa madrasah-madrasah disuruh menghafalkan. Ya, jadi seseorang yang menghafalkannya maka itu pahalanya yang paling tinggi. Yang enggak hafal tapi bisa menyebutkan semuanya, dia di bawahnya lagi, dia enggak bisa mengurutkan, enggak hafal, tapi kalau ditanya dia bisa mengetahui kalau itu seorang nabi. Ada 3 urutan dalam menghafalkan nama-nama para nabi.
Wa amma ghairuhum, adapun minar rusuli wal anbiya, adapun selain dari 25 nabi dan rasul yang disebutkan dalam Al-Qur'an, fayajibu alaihi ay kulli mukallafin ay ya'rifahum ghairal madhkurina fil qur'ani ijmalan. Wajib mengetahuinya bahwa Allah mempunyai utusan-utusan yang lain selain yang 25 tersebut. Jadi jumlahnya nabi dan rasul itu enggak cuma 25. Tapi kita enggak perlu menyebutkan nama-nama mereka karena bilangannya terlalu banyak. Berapa jumlahnya rasul? Hah? Berapa? Rasul jumlahnya 313. Ini pendapat ulama berbeda-beda. Ada yang mengatakan 313, ada yang mengatakan 314. Ini beda-beda ulama. Kalau jumlahnya nabi, sebagian mengatakan ada 124.000, sebagian mengatakan lagi 1.024.000. Beda-beda ulama nih. Hingga ketika ulama berbeda-beda pendapat, gimana yang mau saya ambil? Yang paling aman nggak usah diambil semua. Kalau ditanya jumlahnya nabi dan rasul semuanya ada berapa? Jawabnya apa? Banyak. Selesai. Jangan dijumlah. Kalau kamu mau menjumlah, cukup dijumlah yang ada di dalam Al-Quran yang semua ulama sepakat jumlahnya 25. Itu ulama nggak ada yang berbeda, semua sepakat jumlahnya 25 yang disebutkan di dalam Al-Quran. Adapun yang disebutkan oleh ulama yang lainnya yang Al-Quran pun nggak menceritakan jumlahnya berapa? Banyak. Selesai. Jangan dijumlah. Kenapa? Kalau kamu jumlah, saya ambil pendapatnya ini, ya kalau benar. Kalau salah, bukan berarti kamu menambahi atau mengurangi, gitu loh. Biar nggak nambahi atau mengurangi, cukup kita mengatakan, oh jumlahnya nabi yang selain 25 jumlahnya banyak. Selesai. Gitu. Tapi kalau yang 25 kamu harus bisa menyebutkannya satu per satu. Jadi iman kepada nabi ada dua macam. Ada iman secara terperinci, ada iman secara ijmali namanya. Iman secara terperinci bagaimana? Bisa menyebutkannya satu per satu. Iman secara ijmali maknanya cukup mengatakan jumlah mereka banyak. Kayak kamu ditanya nih, yang ngaji di masjid luar Batang itu ada berapa orang? Kalau kamu sebutkan satu persatu, namanya apa ini? Terperinci. Tapi kalau kamu ngomong pokoknya banyak, itu namanya apa? Ijmali. Itu ijmali itu nyebutnya secara global namanya. Kalau tafsili disebutkan satu per satu.
Jadi iman kepada para nabi itu ada dua macam, ada iman secara terperinci dan ada iman secara global. Fayajibu tasdiqu bi anna Allah bi anna lillahi rusulan wal anbiya'a alal ijmali la ya'lamu adadahum illallahu fahum ghaira mahsurina lana. Maka wajiblah kita membenarkan bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai para nabi dan rasul secara global yang tidak ada yang mengetahui jumlah bilangannya kecuali hanya Allah. Kan di Quran ini disebutkan sebagian nama-nama mereka kami ceritakan dan sebagian mereka tidak kami ceritakan. Nah, kalau Allah aja nggak cerita, kamu tahunya dari mana? Wong Allah yang ngutus aja nggak cerita, kok kamu tahu-tahu? Oh, jumlah sekian, lah kamu tahunya dari mana? Jadi yang paling aman ketika ditanya jumlah seluruhnya secara ijmal kita hanya cukup ngomong banyak. Adapun tafsilnya yang jelas langsung Allah menceritakannya, yaitu jumlahnya ada 25. Waqad Allah nazama ba'dhum al-anbiya allati tajibu ma'rifatuhum tafsilan. Sebagian ulama juga bikin nazam itu bikin bait-bait syair untuk menghitung jumlah nabi secara terperinci. Ada yang menazamkan kayak tadi nazam Aqidatul Awal. Ada pula yang menazamkannya dengan nazam-nazam yang lainnya. Di antaranya ada nazam yang bunyinya khatmun ala kulli dzit taklifi ma'rifatun bi anbiya'a ala tafsili qad ulimu fi tilka hujjatuna minhum samaniyatun min ba'di ashrin wa yabqa sab'atun wa humu Idrisu Hudu Syu'aibun Salihun wa kada Dzulkifli Adamu bil Muhtari qad khutimu. Para nabi secara terperinci disebutkan nama-nama mereka tersebut di dalam ayat fi tilka hujjatuna. Dalam Quran ada ayat yang bunyinya apa? Fi tilka hujjatuna. Menyebutkan di ayat tersebut jumlahnya 18 nama. Sisanya ada 7 yang disebutkan terpisah, yaitu Nabi Idris, Nabi Hud, Nabi Syu'aib, Nabi Saleh, begitu juga Nabi Dzulkifli, Nabi Adam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi yang terpilih. Jadi Quran pun tidak menyebutkan nama Nabi secara berurutan, gitu loh. Allah nggak menceritakan Nabi, pertama Nabi Adam, terus Nabi Idris, Nabi Nuh. Di Quran nggak ada. Allah nggak menceritakan mereka secara berurutan. Ada satu ayat yang langsung menyebutkan nama mereka, jumlahnya 18 nabi. Langsung urut tuh 18. Terus sisanya yang 7 disebutkan terpisah-pisah, ayat yang ini, ayat ini, ayat ini, ayat ini. Nah, ayat yang bunyinya
fitilka hujjatuna itu ada di surat Al-An'am yang menyebutkan jumlahnya 18 nabi yang bunyinya wa tilka hujjatuna ataina Ibrahim ala qaumi narfa'u darajatin man nasya inna rabbaka hakimun alim wa wahabna lahu ishaqa wa yaquba wa kullan hadaina wa nuhan hadaina min qablu wa min dzurriyyatihi Dawuda wa Sulaimana wa Ayyuba wa Yusufa wa Musa wa Harun wa kadzalika najzil muhsinin wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas kullum minas salihin wa Ismail wal Yasa wa Yunus wa Lutan wa kullan faddalna 'alal 'alamin. 18 ini pun enggak disebutkan secara berurutan, tapi Quran menyebutkannya secara apa? Kelompok. Disebutkan berapa nama sekelompok, nama lagi sekelompok, nama lagi sekelompok. Allah mengurutkannya dengan cara demikian. Kenapa kok disebutkan per kelompok-kelompok? Ulama berbagai macam menafsirkan. Kenapa kok nama Nabi dikelompok-kelompokkan? Oh, karena menunjukkan derajatnya mereka. Oh, kelompok ini derajatnya para raja-raja, nabi dan raja. Oh, kelompok ini nabi yang penyabar. Oh, kelompok ini nabi yang banyak ujiannya. Oh, kelompok ini nabi yang banyak musuhnya. Oh, kelompok ini nabi yang banyak dikelompok-kelompokkan dengan derajat-derajatnya. Itu yang disebutkan di dalam Al-Quran. Maka di sini musannif mau menyebutkan sedikit dengan menafsirkan kelompok-kelompok ini masuk kelompok mana saja. Yang pertama adalah disebut Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Yakub. 4 ini dikelompokkan jadi satu. Masuk kelompok mana mereka? 4 ini adalah li'annahum usulul anbiya. 4 ini adalah biangnya para nabi. Artinya dari 4 ini terpecahlah menjadi nabi-nabi yang banyak. Sumbernya dari 4 nabi ini. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, dan Nabi Yakub. Di 4 nabi ini sumber terpecahnya nabi-nabi Bani Israel sampai ke Arab, sampai kemana? Dari 4 nabi ini. Nabi Nuh punya anak sekian, keluar nabi-nabi lagi ini. Nabi Ibrahim punya anak 2, Nabi Ishak, Nabi Ismail. Nabi Ishak punya anak lagi, Nabi Yakub punya anak lagi. Terus sumbernya nabi dari 4 nabi ini. Kemudian kelompok yang kedua disebutkan dalam Al-Quran, yaitu Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman. Dikumpulkan 2 nama ini. Siapa mereka? Mereka adalah diperhitungkan adalah al-muluku wal qudratu wa sultanu wa Allah. Mereka adalah raja, penguasa, dan sekalian nabi. Jadi nabi yang jadi raja dan penguasa itu diantaranya Nabi Sulaiman dan Nabi Dawud alaihi salam. Maka dikelompokkan penyebutannya 2-nya secara berurutan. Kemudian Nabi yang sabar di dalam turunnya bencana-bencana. Maka disebutkan pula yang pertama Nabi Allah Ayyub alaihi salam.
Orang kenal bagaimana musibah yang terjadi pada Nabi Ayub alaihissalam. Tapi ketika cerita musibah Nabi Ayub, nggak usah tambahin, nggak usah lebay gitu loh. Orang ada lebay. Nabi Ayub sakit sampai apa? Korengan, belatungan, itu lebay namanya. Cukup Nabi Ayub diuji sakit, dan sakitnya selama 18 tahun selesai. Nggak usah lebay begitu gitu loh. Kenapa? Karena itu cerita-cerita Israiliyat, bukan ceritanya dari cerita Muhammadiyah, dari cerita umat Nabi Muhammad, bukan, tapi cerita Israiliyat. Kemudian kelompok yang berikutnya lagi adalah yang martabatnya bercampur antara penguasa dan orang yang diberikan oleh Allah kesabaran. Siapa diantaranya? Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf itu termasuk orang yang penyabar, mendapat ujian yang banyak dari Allah, dipenjara selama bertahun-tahun. Dari kecil diusir oleh keluarganya, dimasukin sumur. Banyak ujiannya Nabi Yusuf ini. Tapi kemudian akhirnya dia menjadi raja, menjadi apa? Penguasa di kota Mesir. Kemudian yang berikutnya lagi, Nabi yang banyak disebutkan mukjizatnya di dalam Al-Quran. Bukti-bukti kenabiannya disebutkan banyak dalam Al-Quran. Siapa itu? Nabi Allah Musa dan Nabi Harun. Nabi Musa, Nabi Harun disebutkan orang yang paling banyak disebutkan di Al-Quran mukjizat mereka. Terus yang berikutnya lagi, Nabi yang zuhud. Zuhud itu Nabi yang meninggalkan kesenangan-kesenangan dunia. Artinya kesenangan dunia mereka nggak pernah memiliki harta seperti Nabi Allah Daud, seperti Nabi Yusuf, seperti Nabi Sulaiman. Enggak. Siapa Nabi yang zuhud ini diantaranya? Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, dan Nabi Ilyas. 4 Nabi ini Nabi yang paling zuhud. Nabi Isa itu kalau tidur bantalnya tangan, tidurnya di atas tanah. Pernah sekali Nabi Isa tidur pakai bantal batu. Pernah ente? Pernah nggak? Tidur bantalnya batu pernah? Belum. Nabi Isa pernah tidur bantalnya batu, iblis datang. Lo enak ya, tidur pakai bantal ya, itu bantal batu diledek sama iblis juga. Lo seneng ya, orang enak-enakan tidur pakainya batu. Ente tidur bantalnya keras aja nggak mau, masya Allah. Boro-boro tidur pakai bantal batu. Itu Nabi Isa terbangun, batunya dibuang. Kenapa? Bantal batu dianggap nikmat, coba. Jadi banget nggak pernah seneng sama nikmat-nikmat, nggak pernah seneng. Hatta tidur pakai bantal nggak mau. Kalau ente nggak pakai bantal, ya nggak bisa tidur, bisa guling-gulingan. Paling nyari bini buat bantalan. Ini bantalnya bisa kentut, ente paling begitu. Ada bantal mana tidur ente. Itu nabi-nabi yang zuhud, Zakaria, Yahya, Isa, dan Ilyas. Kemudian nabi yang tidak tersisa pengikutnya. Artinya sekarang sudah nggak pernah ada cerita ajarannya, pengikutnya nggak pernah terdengar lagi. Siapa diantaranya? Nabi Ismail, Nabi Yasa, Nabi Yunus, dan Nabi Lut. Ini umatnya habis. Nabi Lut umatnya mati semua kena adab. Nabi Yunus umatnya ada tapi nggak ada penerus generasinya. Nabi Ismail sama
Nabi Yasa juga tidak ada cerita pengikutnya, hingga nggak banyak diceritakan dalam Al-Quran. Maka dari 18 Nabi Allah mengurutkan menjadi berapa tadi? Para raja, porosnya para nabi, kesabaran, orang yang sabar menjadi raja, yang banyak mukjizatnya, yang paling zuhud, yang tidak ada penerus ajarannya. Dari 18 nabi diurutkan menjadi 7 urutan. Sisanya berapa yang 18? Sisanya ada 7. Maka yang 7 itu disebutkan secara terpisah. Inilah nama-nama urutan para nabi-nabi yang kita harus mengimani mereka, walaupun kita tidak mengetahui jumlah urutannya, tapi harus tahu satu per satunya, karena Al-Quran pun tidak menyebutkan mereka secara berurutan. Tapi kalau di dalam kitab-kitabnya ulama disebut secara berurutan. Yang pertama Nabi Allah siapa? Adam, terus Nabi Idris, terus Nabi Nuh, terus Nabi terus Nabi Nuh, Nabi siapa? Nabi Hud, terus Nabi Soleh, terus Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Ishak, Nabi Ismail, terus Nabi Yunus, siapa lagi? Nabi Idris dari awal udah dong. Ya. Siapa lagi? Yakub udah tadi, Nabi Yakub sama Nabi Allah Yusuf, Nabi Ishak, ini kakak adik Nabi Allah Ismail sama Nabi Allah Ishak, punya anak Nabi Yakub, punya anak Nabi Allah Yusuf, muncul lagi Nabi Allah Yunus, setelah Yunus Zakaria, bukan Yunus, Nabi Allah Syuaib, Nabi Syuaib, Musa, habis Musa Nabi Harun, habis Nabi Harun Nabi Yasa, Zulkifli, Nabi Allah Dawud, Nabi Allah Sulaiman, habis Nabi Sulaiman Nabi Allah Yunus, Zakaria, Yahya, terus Nabi Allah Isa, yang terakhir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita terjemahannya ada di dalam mereka Adam, Idris, Nuh dan juga Hud, Saleh, Ibrahim yang juga mengikuti Nabi Lut, Nabi Ishak, Ismail juga Ishak, Nabi Yakub, Yusuf, Ayub mengikuti Nabi Syuaib, Harun, Musa dan Yasa'a, Zulkifli dan Dawud juga Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria juga Yahya, Isa dan Paul
penutup, muliakanlah. Itu nazam Aqidatul Awam yang diterjemahkan. Terus setelah kita tahu wajib iman para nabi, besok kita akan cerita siapa sih manusia pertama yang paling mulia. Kita mau cerita tentang urut-urutannya kemuliaan. Siapa yang paling mulia, di bawahnya siapa lagi, bawahnya siapa lagi, terus sampai ke paling yang bawah. Kita harus tahu mana manusia paling mulia, biar kita nggak salah memuliakan seseorang. Sekarang lagi rame nih, orang yang harusnya dimuliakan dihinakan, yang harus dihinakan dimuliakan. Hati-hati nih. Ya, jangan sampai kamu ikut-ikut nih, orang-orang yang salah memuliakan. Apalagi ada orang yang mengatakan mereka adalah penerus perjuangan Wali Songo, tapi enggak meneruskan perjuangan Wali Songo, malah menghancurkan ajarannya Wali Songo. Hati-hati nih orang-orang. Nah, kita akan bicara nanti besok insya Allah mana orang yang paling mulia di jagat ini. Apakah malaikat, apakah para nabi, apakah para sahabat, apakah para wali, apakah orang soleh. Kita akan bicara urut-urutan siapa manusia yang paling mulia insya Allah. Kita masuk isya, kita dengar azan isya sebentar dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la اللهم رب هذه الدعوة التامة صلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيع وبدء المقام المحمود الذي وأنت يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي يا الله. رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم بارك لنا وفي أولادنا واحفظهم ولا تضرهم
warzuqna birrahu wa fiqhum li ta'atik. Allahumma barik lana wa lahum bil hal wal ma'al wal ayal bi jarika bil muta'al. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sambil menunggu yang sholat sunnah, barangkali ada yang mau bertanya. Gimana kakak saya? Nah, kak kamu gimana? Di rumah bisa hati. Masa? Udah bisa kesini udah? Bisa lagi. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi Izin bertanya, wabarakatuh. Bib. Ya. Nabi Musa ketika bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa taala dijuluki kalimullah. Bukankah Nabi Adam dan Nabi Muhammad SAW juga bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa taala, Bib? Kenapa tidak dijuluki demikian? Apa seperti itu, Bib? Itu yang pertama. Yang kedua, ketika Nabi Adam di dalam surga bertemu dengan Allah, dan Nabi Musa juga bertemu dengan Allah di Bukit Tur Sinawa. Nabi Muhammad SAW ketika Mi'raj mendapat perintah sholat juga bertemu dengan Allah. Yang saya tanyakan, bertemu dengan Allah seperti apa, Bib? Itu, Bib. Mohon penjelasannya, Bib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Tiap nabi itu punya julukan masing-masing. Nabi Adam udah punya julukan Abul Bashar, bapaknya manusia. Jadi dia nggak diperkenalkan dengan nama julukan yang lainnya. Nabi Musa dikenal dengan Kalimullah, orang yang diajak ngomong sama Allah. Nabi Muhammad dikenal sebagai apa? Khatamul Anbiya, penutupnya para nabi. Jadi kalau semua julukan itu mau diberikan ke nabi, nanti nabi yang lain nggak dapat julukan, gitu loh. Jadi kata Rasulullah apa? Saya nggak mau mengambil julukan yang sudah dimiliki nabi yang lainnya. Jadi Nabi walaupun sama-sama bercakap-cakap dengan Allah, tapi julukannya sudah disebutkan oleh Allah pada Nabi Musa, maka enggak disebutkan lagi pada Nabi yang lain. Terus bertemu dengan Allah itu maknanya yang bagaimana? Bertemu dengan Allah itu ya bertemu. Apa? Kok begini apa? Bunder. Allah bunder gitu. Ya wujudnya. Masa nggak ketemu nggak ngeliat wujudnya gimana? Tapi wujudnya Allah berbeda dengan wujudnya makhluk. Berbedanya di mana? Ini kan Allah. Ini saya hatam yang ketiga loh kitab ini. Nanti masih belum ngerti juga bedanya di mana. Jadi gimana kalau nggak kita ulang-ulang? Bedanya tiga. Zatnya beda, sifatnya beda, perbuatannya tiga ini. Zatnya Allah bukan sesuatu yang berbentuk, yang bertempat, yang ada di satu posisi. Zatnya Allah nggak seperti itu. Terus sifatnya Allah tidak berubah-ubah seperti sifatnya makhluk.
Perbuatannya Allah tidak butuh bantuan dan alat. Nah, ketika Nabi berjumpa dengan Allah, Nabi turun, Nabi nggak bisa cerita. Kenapa? Karena nggak ada contohnya. Coba, ente mau menceritakan sesuatu yang kamu nggak bisa nyontohin, gimana ceritanya? Ketika umat nanya, gimana ceritanya, nggak bisa. Artinya mau menceritakan sesuatu tapi nggak bisa mencontohkan. Kalau ente ketemu hal yang aneh, kemudian kamu mau menceritakan, paling ente bisa menggambarkan, oh yang seperti ini nih, atau seperti ini, atau seperti ini, gitu kan? Nah, ini nggak ada contohnya. Makanya ketika Nabi Isra Mi'raj, Nabi ceritanya apa? Saya ketemu Nabi Adam, atau Nabi apa? Kayak kamu. Nabi Ibrahim kayak kamu. Nabi Musa kayak kamu, gitu loh. Nabi Isa kayak sahabat ini, Nabi kayak ini. Bisa menceritakan karena ada sepertinya. Kalau Allah kayak apa? Ya kan nggak ada. Laisa kami selihi syai'un walam yakun lahu kufuwan ahad. Jadi kalau bicara ketemunya gimana? Ya ketemu, tapi nggak seperti adep-adepan kayak kita. Kenapa? Kalau adep-adepan berarti benda sama benda, itu dong. Lah ketemunya Allah bagaimana? Bila kaifa, nggak seperti perjumpaan yang lainnya, tapi Nabi melihat Allah. Melihatnya dengan cara yang berbeda antara melihat makhluk. Kalau kita melihat makhluk nih di depan saya, ya kan? Terus kalau saya madep ke belakang, saya bisa membelakanginya. Saya bisa mantatin kamu, bisa nggak? Hah? Lah kalau Allah bisa dipantatin, gitu loh. Kenapa? Karena Allah nggak berada pada suatu tempat, hingga cara ketemunya yang nggak seperti cara ketemunya dengan makhluk. Artinya ketika Nabi ketemu dengan Allah, atau seperti nanti orang mukmin di dalam surga akan berjumpa dengan Allah. Ketika dia jumpa dengan Allah, dia nggak akan tahu dirinya di mana, dia nggak akan tahu sebelahnya siapa, karena dia diliputi oleh Allah. Jadi dia melihat kemana saja akan melihat Allah. Jadi bukan melihat hanya di suatu tempat. Itu zatnya Allah berbeda dengan zatnya makhluk. Itu pengen ketemu? Pengen nggak? Lah ya pengen lah. Masa sih ada orang kok nggak pengen ketemu Tuhannya? Aneh banget. Cita-citanya hamba itu pengen ketemu Tuhannya. Yang kamu sembah tiap hari, kamu sujud tiap hari, masa saya nggak pernah ketemu, gitu loh. Nggak bisa ketemu Tuhan. Emangnya Tuhan nggak ada? Tuhan ada nggak? Nah kalau ada bisa dijumpai, gitu. Hanya cara berjumpanya berbeda dengan cara berjumpanya makhluk. Kalau makhluk bisa kamu samperin. Nah kalau Allah mau nyamperin kemana ente? Artinya nggak berada pada tempat tertentu, gitu loh. Karena Allah bukan benda seperti kita. Allah bukan berposisi seperti kita. Jadi kita hanya wajib mengimani bahwa nanti setiap orang yang beriman akan diberikan kesempatan untuk berjumpa dengan Allah, melihat Allah di dalam surga. Dan itu bentuknya apa? Puncaknya kenikmatan. Jadi sampai nanti di surga itu ada orang yang mau tuker, ya Allah, udah saya nggak usah dikasih makanan surga ya Allah, yang penting tiap hari saya ketemu Engkau ya Allah. Saking nikmatnya ketemu Allah itu melebihi nikmatnya makanan surga. Ya kayak ente lah lagi makan
apa lobster, lagi makan nasi kebuli yang enak, tahu-tahu ketemu bidadari. Enak mana itu? Lah iya, baru bidadari itu udah lupa sama lobster ini, lupa sama kebuli, gitu loh. Artinya sesuatu yang kamu nggak pernah melihat betapa indahnya, sampai lobster yang di mulut jatuh tuh menganga, saking terkagum. Ini begitu kenikmatan yang kita harapkan. Mudah-mudahan semua yang hadir bisa ketemu sama Allah, diberikan rezeki ru'yatullah, diberikan tambahnya kenikmatan nanti di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Mana imamnya udah? Imamnya mana udah? Kalau udah nggak ada lagi nanya, udah kita tutup, kita akhiri yang akan datang insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربنا اقتربنا بأننا اقتربنا وأننا أشرفنا فلنضع أشرفنا وتب علينا توبة أغسل كل حوبة واستر لنا لراتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الختان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا وبكل سول صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه كان قاسي سحبي والحمد لله في البدء والتلاهي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.